Saudara, di video kali ini saya ingin membahas satu isu tentang apa yang saudara sebagai warga negara Republik Indonesia berikan di ulang tahun negara yang ke-78, yaitu 17 Agustus tahun 2023. Saudara, bagi warga negara Republik Indonesia yang lahir pada tahun 1945, sekarang ini mereka semua seumuran NKRI, yaitu 78 tahun. Jika mereka masih hidup, jumlahnya hanya hitungan jari. Mengapa? Karena mereka sudah berada dalam kondisi fisik yang non-produktif. Karena yang pertama, akal sudah tidak berfungsi lagi selayaknya manusia. Yang berikut, matanya telah kabur melihat. Dan yang berikutnya lagi, fisik tinggal kulit berbalut tulang. Dan rambutnya berwarna putih perak dan berguguran. Jalannya pun tertatih-tatih, kesulitan melangkah, menjadi beban hidup anak-anaknya. Saudara, kita semua menuju jalan yang sama. Dulunya di saat usianya masih 20 sampai dengan 40 tahun, bahunya berhiaskan otot kekar. Langkah berlarinya menyaingi langkah kuda pacuan. Matanya tajam melihat bagaikan mata Raja Wali. Pertanyaannya, apa yang dia telah berikan bagi negara dalam rekam jejaknya? Pertama, apakah dia sebagai warga negara penerima bantuan langsung tunai atau biasanya disebut dengan BRT? Ataukah apakah sebagai warga negara dia adalah penemu salah satu teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Ataukah apakah sebagai warga negara dia sebagai pensiunan aparatur sipil negara? Apakah sebagai warga negara dia sebagai penyumbang pajak terbesar bagi negara karena dia adalah seorang pengusaha sukses? Atau adalah orang yang sangat penting bagi republik ini? Kehadiran mereka di bumi pertiwi ini ketika menghembuskan nafas terakhirnya, apakah pusarannya bertuliskan batu nisan yang sering disiarahi orang, atau pusara tanpa nama? Pertanyaan ini saudara jawab sendiri. Ada pernyataan bahwa semua tergantung takdir hidup, atau kebanyakan orang katakan seperti ini. Itu adalah garis hidupnya, garis tangannya. Ini ada benarnya dan tidak benarnya. Karena apa? Pada kodratnya, pada hakikatnya, manusia diciptakan mempunyai akal, mempunyai pikiran, dan mempunyai kehendak bebas. Sama semua yang hidup dan bernapas sebagai manusia, pemberian ini sama. Itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang atau hewan. Saudara, bukan satu orang diberikan akal sedangkan yang lain tidak diberikan. Bukan seseorang diberikan pikiran sedangkan yang lain tidak diberikan. Bukan seseorang diberikan kehendak bebas sedangkan yang lainnya tidak diberikan. Pertanyaannya, akal, pikiran, dan kehendak bebas yang saudara miliki digunakan untuk apa? Seseorang yang lahir di bumi ini ibarat tambang emas. Ketika emas ditambang, tidak langsung jadi cincin emas, atau anting emas, atau kalung emas, atau gelang emas, dan lain-lain. Tetapi butuh proses panjang.
Untuk mencapai hasil akhir seperti yang saya sebutkan dengan tambang emas tadi, membutuhkan kerja keras, dan dalam memproses diri untuk hidup makmur, idem sama dengan tambang emas tadi. Untuk hidup makmur atau hidup enak, bukan instan seperti merebus supermie. Tidak. Butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh disiplin tinggi, dan kerja keras. Saudara, saya yang berbicara ini bukan berasal dari keluarga kaya. Saya yatim piatu sejak umur 7 tahun. Tetapi mengapa sampai dengan akhir ini saya hidup makmur, hidup enak? Saya memproses diri seperti seseorang penambang emas untuk membuat cincin emas, kalung emas, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang seumuran saya sudah tiada. Kami mungkin hanya hitungan jari saja yang seumuran saya yang masih bernapas, berbicara dengan lancar, dan menikmati hidup sampai dengan hari ini. Tidak gampang untuk sampai dengan titik ini, saudara-saudara. Banyak video-video saya yang saya sudah expose. Saya bertujuan bukan mendapat uang dari YouTube. YouTube tidak mampu membayar saya untuk mengekspos ide-ide seperti ini. Jadi, saya mengekspos video-video seperti ini adalah untuk memberikan motivasi bagi saudara untuk sukses di usiamu yang muda. Bagi yang usianya sudah lanjut seperti saya, ya dipakai untuk mendidik anak-anakmu atau generasi muda, tetanggamu, atau siapa saja yang saudara ingin ketemu dan men-share video ini. Saya bukan mencari uang karena membuat YouTube, saudara-saudara. Saudara, hidup dalam tubuh fisik ini cuma satu kali saja, tidak dua kali. Selanjutnya, hidup kita adalah dalam tubuh roh. Saya rasa semua agama berbicara tentang hal yang sama dengan yang saya katakan ini. Jadi, jangan menggantungkan hidupmu pada kekayaan orang tua. Orang tua memiliki berkahnya sendiri, sedangkan kita anak-anak memiliki berkahnya sendiri. Bukan orang tua saya miskin, lalu saya harus miskin. Tidak, saya katakan tidak. Semua manusia yang hidup ini nasibnya tergantung pada dirinya sendiri. Mau miskin atau mau kaya, itu urusanmu sendiri-sendiri. Kan orang tua akan meninggalkan kita di suatu hari nanti dan kita melanjutkan hidup mereka, hidup kita sendiri, sampai saatnya kita akan sama dengan pendahulu kita. Saudara, walaupun kita menerima warisan yang besar dari orang tua atau kekayaan orang tua, tetapi hukumnya begini, kalau itu bukan keringatmu sendiri, dia akan menguap seperti air, dan ketika sudah ludes warisan orang tua itu, maka saudara kembali lagi hidup seperti tidak punya orang tua sama sekali. Hidup menderita, hidup kere. Coba lihat saja beberapa orang di negeri ini yang ayahnya pejabat negara, anak orang kaya. Apa jadinya ketika ayahnya meninggal? Apakah anaknya itu akan sama kaya dengan orang tuanya atau lebih kaya dari orang tuanya? Saudara, pengalaman saya mengatakan, dulu teman-teman saya itu anak pejabat. Sekarang ini hidupnya sangat-sangat melarat. Karena uang dari orang tuanya, harta dari orang tuanya ludes dipakai untuk bersenang-senang saja. Karena dulu dia dididik, dibesarkan dalam kondisi keluarga yang hidupnya mewah, makmur. Apa saja diminta, diberikan kepadanya. Manusia mati meninggalkan nama, usaha mati meninggalkan tanduk. Saudara mati meninggalkan batu nisan, bertuliskan nama atau hanya tanpa nama di pusaramu sebagai manusia yang telah meninggal. Ini saja yang saya dapat